Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya tidak akan nyerepis ya, tapi kali ini saya akan berbagi pengalaman. Saya akan berbagi pengalaman dalam usaha saya jual beli TV-TV rusak ya. Jadi usaha saya bukan jual beli TV-TV bekas, tapi saya usaha jual beli TV-TV yang kondisinya sudah rusak ya. Nah, ini khususnya saya jual beli TV-TV rusak, TV-nya TV LED ya, bukan TV LCD. Nah, sobat-sobat, ini contohnya ya, seperti ini. Nah, ini contohnya, ini TV-TV LED ya, TV-TV LED. Nah, ini kondisinya rusak ya, kondisi rusak. Nah, ini kerusakannya diakibatkan dari ini ya, dari layar yang pecah. Kemudian ada juga yang layarnya blank. Nah, jadi kondisi mesinnya bagus ya. Jadi saya mengambil kondisi mesinnya. Nah, sobat-sobat, akan saya paskan dulu ya kameranya. Nah, sobat-sobat, kemarin saya baru ngeborong lagi ya, baru ngeborong lagi 3 biji. Nah, ini ya TV-nya. Nah, ini satu, kemudian yang ini satu, kemudian yang ini ya satu. Nah, ini sudah saya bongkar ya. Nah, ini saya ngeborong 3 biji dengan harga 350.000 ya. Nah, sobat-sobat, yang ini ukurannya 43 in ya. Ini ukurannya 43 in. Ini mereknya Panasonic ya, merek Panasonic. Kemudian ini kerusakannya, ini kondisi mesin bagus ya, normal. Nah, ini kerusakannya diakibatkan dari layar ya. Nah, ini gambarnya cuman seperapat ya, keluar bagus, tapi yang lainnya blank hitam ya. Nah, ini saya beli dengan harga 200.000 ya, sobat. Nah, ini sudah saya bongkar ya. Nah, ini kondisi mesinnya yang ini. Nah, kemudian yang ini ya, yang ini. Nah, ini merek LG ya, merek LG. Nah, ini ukurannya 32 in. Nah, ini kondisi layarnya pecah ya, kondisi layarnya pecah. Nah, ini kondisi mesinnya bagus. Nah, yang ini saya beli dengan harga 100.000 ya. Nah, kemudian yang ini yang sudah saya bongkar. Nah, yang ini mereknya merek Changhong ya, merek Changhong. Nah, ini ukurannya 29 in. Nah, ini kondisi kerusakannya ini juga sama ya, layarnya pecah. Nah, jadi sobat-sobat, kebanyakan saya beli kondisi layarnya yang pecah ya. Nah, sobat-sobat, menurut saya usaha jual beli TV-TV rusak ini usaha yang sangat menjanjikan ya. Dikarenakan menurut saya usaha jual beli TV-TV rusak ini keuntungannya sangat besar ya. Keuntungannya bisa berlipat-lipat. Nah, kalau misalnya kita beli TV dengan harga 50 sampai dengan 100, nah itu misalnya keuntungannya bisa sampai 400 sampai 500 ya. Nah, sobat-sobat, contohnya di TV LG ini ya. Nah, ini saya beli dengan harga 100.000. Nah, nanti kalau misalnya saya sudah jual si spare partnya, nah ini saya bisa mendapat keuntungan sampai dengan 400 sampai 500.000 ya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan bongkar ya, kita akan bongkar si TV ini. Nah, saya akan jelaskan ya apa-apa saja yang bisa dijual di TV ini. Tapi sebelum saya bongkar, saya akan tes dulu ya kondisi TV ini. Nah, ini kondisinya nyala ya, kondisinya bagus. Nah, ini yang rusaknya bagian layar ya, layarnya pecah. Jadi kalau misalnya layarnya pecah, pasti mesinnya bagus ya. Nah, sekarang saya nyalakan dulu ya. Saya nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini ya. Ini kondisi layarnya pecah ya. Nah, kalau misalnya kondisi layarnya pecah, ini pasti di kondisi mesinnya yang bagus ya. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan bongkar ya. Saya akan bongkar. Nanti saya akan jelaskan apa-apa saja yang bisa dijual ya. Nah, untuk membongkarnya akan saya skip ya. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, tutup casingnya sudah saya buka ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, sobat-sobat, sekarang saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan mana-mana saja spare part yang bisa kita jual ya. Nah, yang pertama yang ini ya. Nah, saya paskan dulu kameranya. Nah, ini ya. Yang ini namanya mainboard ya, mainboard atau motherboard. Nah, mainboard ini bisa kita jual di angka 250.000 sampai dengan 350.000 ya. Bahkan ini kita bisa jual dengan harga 400.000 ya.
Tapi kalau misalnya kita jual 400.000, nah itu biasanya agak lama ya jualnya, agak sulit. Nah kalau misalnya sobat-sobat pengen cepat laku, nah dijualnya harus murah ya. Biasanya ini harga termurahnya 250.000 ya. Nah sebetulnya untuk menjualnya itu terserah kita ya. Kita mau jual 250.000, kita mau jual 300 sampai 350.000, itu terserah kita ya. Tapi biasanya kalau misalnya terlalu mahal, terlalu tinggi harganya, nah ini susah ya lakunya. Tapi kalau misalnya kita jualnya murah, nah ini akan cepat ya lakunya. Nah kemudian yang kedua yang ini ya. Nah ini disebutnya power supply ya, ini power supply. Nah power supply ini bisa kita jual di angka 150.000 sampai dengan 250.000 ya. Nah, ini untuk power supply merek LG ukuran 32 in, ini agak murah ya, beda dengan merek Polytron. Nah kalau misalnya merek Polytron ukuran 32 in, nah ini power supply-nya mahal ya, lumayan. Nah biasanya kalau misalnya Polytron, nah power supply-nya itu harganya di angka 250.000 sampai dengan 350.000 ya. Tapi kalau merek LG ukuran 32 in ini murah ya, dikarenakan ada toko-toko lain yang harganya murah ya. Nah kemudian yang ketiganya ini ya, yang ketiganya ini. Nah ini yang ketiganya, ini namanya Ticon ya, Ticon. Nah ini kita bisa jual di angka 50.000 sampai dengan 100.000 ya. Nah ini namanya Ticon. Nah kemudian ini ya, kemudian ini speaker. Nah speaker ini bisa kita jual ya, ini bisa kita jual di angka 50.000 ya, dua ini. Nah sobat-sobat, dari keempat spare part ini kita sudah bisa mendapatkan sekitar 400 sampai 500.000 ya. Nah kalau misalnya kita jumlahkan ya, nah yang ini misalnya kita ambil harga terendahnya misalnya 250.000, kemudian power supply ini di angka terendahnya 150.000. Nah ini 250 ditambah 150 sudah 400. Nah ditambah ini harga terendahnya 50.000, berarti sudah 450.000. Ditambah ini ya, ini speaker 50.000. Nah berarti udah 500.000 ya. Nah belum di dalam sini ada sebutnya backlight ya, backlight. Nah contohnya seperti ini ya, saya ambil dulu. Nah contohnya seperti ini. Nah ini untuk LG biasanya di dalamnya ini ada backlightnya 3 biji ya, 3 strip ini. Nah ini bisa kita jual di angka 75.000 ya. Nah sobat-sobat, jadi totalnya bisa sampai 500 lebih ya untuk satu TV ini. Nah sobat-sobat, sekarang saya akan jelaskan bagaimana saya menjual si spare part TV ini. Nah ini spare part TV ini saya jual di toko-toko online ya, seperti Lazada, kemudian Shopee, kemudian Bukalapak. Nah di situ ya saya jual. Nah sobat-sobat, sebelum kita menjual si spare part ini, nah kita harus tahu dulu ya pasaran si spare part ini. Nah contohnya yang ini ya, misalnya mainboard ini. Nah ini sebelum kita jual kita harus tahu dulu ya harga pasarannya berapa. Nah untuk mengetahui harga pasarannya berapa, nah kita tinggal masuk ke aplikasi Lazada. Nah setelah masuk ke aplikasi Lazada, nah kita tinggal tulis ya, tulis misalnya harga mainboard TV LG. Nah ini tapi kita harus detail ya, sama tipe-tipenya. Seperti mainboard ini kita tulis misalnya harga harga mainboard TV LG 32 in dengan tipenya. Nah ini tipenya 32 LB 530. Nah ini harus detail ya, kalau misalnya tidak detail nanti tidak keluar ya si harga dari mainboard ini. Nah setelah kita tulis nanti biasanya keluar dari toko-toko yang menjual ya. Nah kita lihat toko yang paling murah berapa ya ngejual mainboard ini, dan toko yang paling mahal berapa. Nah nanti kita tinggal mengikuti ya, kita tinggal mau jual berapa si mainboard ini. Nah sobat-sobat, seperti itu ya cara untuk mengetahuinya dan cara menjualnya. Nah sobat-sobat, dicukupkan dulu ya, sekian berbagi pengalaman. Nanti akan saya berbagi lagi pengalaman tentang bagaimana saya membeli si TV bekas ini supaya tidak mahal, kemudian kita tidak tertipu. Nah untuk sementara dicukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.